Jamaah, memang stempel Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabiyah ini itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Rustum, aliran Khawarij yang ada di daerah, sehingga akhirnya stempel Wahabi diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal kalau memang betul mereka jujur dan benar, maka stempelnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Muhammadi. Karena namanya beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya. Sedangkan kalau yang ada di Afrika situ, itu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah minuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai siapa sih Muhammad bin Abdul Wahab. Cuma kali ini kita bahas lagi supaya tambah mantul, tak boleh ada ragu-ragu di dalam hati. Mengenai Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang yang menyebabkan fitnah tersebar ke seluruh alam, bukan hanya seluruh dunia. Kejelekan itu dampaknya bukan hanya untuk di dunia, tetapi kepada setiap alam. Kenapa? Karena tatkala fitnah tersebar, tatkala kejelekan dibuat, maka keputusan yang diturunkan oleh Allah tidak cocok dengan keinginan setiap ciptaan Allah. Nomor satu manusia, imbasnya lari ke binatang dan makhluk-makhluk yang lain, walaupun mereka tidak berdosa. Maka penting kita tahu dan kita yakini, saya yakin. Orang-orang Wahabi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan aliran Wahabi bukanlah aliran yang bersumber dari Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi yang dimaksud dengan aliran Wahabi itu adalah aliran yang dinisbatkan kepada Abdul Wahab bin Rustum yang tinggalnya di Afrika. Dalilnya pakai akal, logika, tetapi jaka sembung bawa golok tidak nyambung. Kalau seandainya Wahabi itu Wahabi dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, seharusnya bukan Wahabiyun, tetapi dinisbatkan Muhammadiyun. Jelas dalil konyol ini. Makanya katanya yang pantas nisbat aliran Wahabi yang menakutkan itu, yang menyebabkan sebarnya fitnah di seluruh dunia dan seluruh alam itu dinisbatkan kepada orang Afrika bernama Abdul Wahab bin Rustum. Sebelum kita sampaikan dalil-dalil naqli yang bersumber dari Rasulullah SAW yang dibawanya dijelaskan oleh para ulama, maka kita patahkan dulu dalil konyol ini. Kita tanya pengikut Imam Ahmad bin Hambal pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Saya ulang, pengikut Rasulullah SAW lewat Imam Ahmad bin Hambal disebut siapa? Ahmadiyun. Ahmadiyun itu ya firqah sesat atau orang kafir yang nabi palsunya Gulam Ahmad Qadiani. Pengikut Rasulullah lewat Imam Ahmad disebut siapa? Hambaliyun, bukan disebut Ahmadiyun. Namanya Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, bukan Abu Hanifah, tetapi Nu'man bin Sa'abit. Tetapi pengikut Rasulullah lewat Imam Abu Hanifah disebut apa? Hanafiyun. Beliau dikenal dengan Abu Hanifah, itu adalah kunyat. Yang ketiga, pengikut Imam Syafi'i disebut apa? Syafi'iyun. Pengikut Rasulullah SAW lewat Imam Syafi'i disebut apa? Syafi'iyun.
Padahal namanya Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Terus nanti ke atas. Jadi Muhammad namanya, bapaknya namanya Idris, kakeknya namanya Abbas, oyangnya namanya Utsman. Kemudian di atas oyangnya lagi namanya Syafi'i. Tetapi nisbatnya pengikut-pengikut Rasul lewat Imam Syafi'i bukan ke bapaknya Imam Syafi'i, bukan ke kakeknya, bukan ke oyangnya, tetapi di atas yang disebut dengan Syafi'i. Jadi Syafi'iyun. Maka apa salahnya kalau pengikut Muhammad bin Abdul Wahab disebut dengan Wahabiyun? Tidak ada salah itu. Jelas ya? Oke, tidak boleh ragu. Yang berikutnya hadis Nabi SAW, perawi diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr thumma sallama fastaqbala matli asy-syamsi faqala ala innal fitnata hahuna haitsu yatlu'u qarnu syaitan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, kemudian salam, yakni selesai dari salamnya, fastaqbala matli asy-syamsi. Beliau menghadap di mana matahari muncul, di mana tempat keluarnya matahari. Terus beliau bersabda, dengar dengan tawajuh, ala ada huruf tambih, sesungguhnya fitnah dari sini. Dengar dengan tawajuh, sesungguhnya fitnah dari sini. Beliau menunjuk ke arah di mana munculnya matahari. Terus beliau sampaikan, haitsu yatlu'u qarnu syaitan, di mana munculnya tanduk syaitan. Tanduk syaitan yang isyaratnya adalah fitnah. Dalam hadis ini tidak terlalu jelas disebutkan najd, tetapi dikuatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullah alaih dalam kitab Sahih Bukhari. Di sana disampaikan bahwa Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina, qalu fi najdina, qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina, qalu fi najdina, qala in hunalikal zalazil wal fitanu. Nabi SAW dalam doanya itu beliau bersabda, ya Allah, berkahilah bagi kami di Syamnya kami. Syam itu adalah 4 negara sekarang, Palestina, Urdun, Suriah dan Libanon, dan di Yamannya kami. Maka di situ ada orang-orang Najd duduk mendengar sabda Nabi SAW tadi, maka mereka bermohon, doakan juga keberkahan bagi najatnya kami. Maka rawi berkata bahwa Rasulullah SAW dalam doanya kali kedua beliau sampaikan, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Tidak doakan najd. Ya Allah, berkahilah bagi kami di Syamnya kami dan di Yamannya kami. Orang-orang Najd yang duduk di situ bermohon lagi, doakan bagi Najd kami supaya dikasih keberkahan juga sama Allah. Tapi Rasulullah SAW tidak mendoakan. Bahkan beliau sampaikan, qala hunalikal zalazilu wal fitanu. Dari sana akan muncul goncangan-goncangan, bukan satu saja, goncangan-goncangan, wal fitanu, dan fitnah-fitnah. Terus beliau katakan, wabiha yatlu'u qarnu syaitan. Dari sana nanti muncul tanduk syaitan. Dalam riwayat lain, wa minha yatlu'u qarna syaitani. Dari sana muncul karena ini adalah tasniyah, tatkala diidhofakan, disandarkan ke mudhaf ilaih asyaiton, maka nun alamat tasniyah itu jadi jatuh itu. Paham tidak? Nunnya jadi jadinya qarnash syaitoni. Dari sana akan muncul tanduk dua tanduk syaitan. Maka sebagaimana saya jelaskan sebelumnya itu, bahwa seorang ulama besar yang bermadhab Hanafi yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dahlawi rahmatullah alaih, beliau tulis di bawah hadis ini bahwa yang dimaksud dengan munculnya fitnah dari Najd adalah siapa? Muhammad bin
Abdul Wahhab. Dikuatkan dengan kata-kata kakaknya Sulaiman bin Abdul Wahhab, kemudian pamannya yang mengatakan saat dia belajar tidak patuh, tidak taat, kemudian malas. Tiba-tiba muncul memproklamirkan satu ajaran. Umumnya kalau adik berhasil, kalau ponakan berhasil, maka orang harus bangga, harus gembira. Tetapi alih-alih kakaknya mau gembira dan bangga karena kakaknya ada orang-orang yang ikhlas, maka apa dibuat sama kakaknya? Dia bongkar kedok adiknya sendiri demi kemaslahatan umat sampai hari kiamat. Cuma orang-orang Wahabi tertipu karena belajarnya di tempat yang salah. Sehingga doktrin-doktrin ini sudah mendarah daging. Walaupun disampaikan, mereka mau putar balik fakta. Nomor satu, mungkin mereka tahu, tapi inginnya menipu. Nomor dua, tidak tahu tetapi berbohong dengan tidak sadar itu. Karena belajarnya salah. Maka yang masih ragu Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah sebab pembawa fitnah, maka keluarkan keraguan dari hati-hati kamu itu. Keluarkan apa? Keraguan dari hati-hati kamu. Tanpa ragu. Saya punya teman belajar, orang Maroko ada 4 orang. Teman belajar orang Afrika juga ada. Dari Uganda, dari Burkina Faso, dari apa lagi itu, Mali. Orang Afrika. Ada orang dari Tunis. Jadi ini Tunis berbahasa Arab, tetapi mereka masuk dalam kelompok negara Afrika. Orang Maroko berbahasa Arab, tetapi mereka masuk dalam kelompok negara Afrika. Disebut dengan kata-kata Maghrib. Tetapi tidak ada dari satu dari mereka yang mengatakan bahwa Wahabiyun itu nisbatnya ke siapa? Abdul Wahhab bin Rustum, tidak. Klaim ini hanya datang dari orang-orang Wahabi saja. Bukan datang dari yang mana-mana. Bukan datang dari orang Hanafi, bukan datang dari orang Syafi'i, bukan datang dari orang Maliki, bukan datang dari orang Hambali. Ya, kalau memang klaim itu bagus, tidak apa-apalah. Tetapi kalau semua orang mengatakan itu salah, pembawa fitnah, kamu berusaha untuk mempolis, meyakinkan orang, dosa dan resikonya tidak kecil dan tidak sedikit, tetapi besar dan banyak, dunia dan di mana? Akhirat. Ya, semoga